Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjaya di AW. Nah, teman-teman, di sini saya ingin berbagi tips atau cara menyusun laporan keuangan untuk usaha. Yang pertama kita akan pelajari ini adalah laporan keuangan usaha bengkel, teman-teman. Jadi di mana ada penjualan, di situ juga ada jasa servisnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kembali saya ingatkan kepada teman-teman bagi yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian dinyalakan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Atau kalau teman-teman sudah sering masuk ke channel ini melihat materi-materinya tapi belum subscribe, di subscribe dulu supaya teman-teman memberikan dukungan kepada saya untuk tetap berbagi tips dan trik yang menarik seputar Excel akuntansi. Oke. Seperti ini teman-teman. Langkah pertama sebelum teman-teman melakukan penyusunan laporan keuangan untuk bengkel, usaha bengkelnya, itu teman-teman perlu gunakan format ini dulu sebagai panduan dalam penyusunan COA yang akan teman-teman gunakan nantinya. Kemudian yang kedua, di sini ada aplikasi untuk yang penyusunan laporan keuangan. Jadi ini telah dibuat berdasarkan video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bagi yang ingin membuat sendiri, silahkan dicek di video yang ada di deskripsi video ini. Kemudian jika teman-teman ingin langsung memperoleh file jadi dari aplikasi ini, teman-teman bisa baca juga di link deskripsi video ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, terkait yang satu lagi, kita akan membuat perbandingan. Jadi di sini ada ya Exact VS01, hanya saja ini berbayar teman-teman. Jadi khusus untuk yang serius mau memperbaiki laporan keuangan usahanya, kemudian di sini sudah free konsultasi atau support dengan saya. Oke. Kita lanjut teman-teman di sini. Pertama, untuk usaha teman-teman perlu dianalisa terlebih dahulu akun apa yang akan digunakan. Misal di sini saya sudah bagi kategorinya. Teman-teman sisa lengkapi saja. Misalkan di sini teman-teman ada kas kecil. Jadi kas kecil untuk pengeluaran kecil, kemudian ada kas umum. Untuk yang sifatnya besar, teman-teman bisa berikan standar, misalkan kas kecil itu untuk di bawah 500.000, kemudian atau 200.000. Kemudian yang kas umum digunakan kalau transaksinya agak besar sedikit teman-teman, tapi masih di bawah 1 juta misalnya, seperti itu. Teman-teman bisa tentukan sendiri. Yang kedua, bank. Misalkan teman-teman ada rekening bank di sini, contoh saja ini Bank BCA. Oke, kemudian akun piutang. Jadi jika teman-teman di usahanya bisa mungkin kenalan atau orang akrab teman-teman, itu bisa diberikan kebijakan minjam teman-teman. Jadi misalkan ini akun piutangnya, ini teman-teman bisa gunakan piutang usaha. Kemudian jika dibutuhkan juga piutang lainnya boleh. Aktiva lancar lainnya ini teman-teman bisa masukkan, misalkan untuk aktiva lancar yang tidak masuk ke kategori akun piutang, kemudian persediaan, berarti di sini misal saja biaya dibayar di muka, atau teman-teman apalah bisa diisi sendiri. Kemudian tidak terikat sih sebenarnya untuk aktiva lancar lainnya ini, intinya asetnya teman-teman, tapi ini tidak bisa masuk dalam kategori yang telah kita pisahkan ini. Itu maksudnya teman-teman, aktiva lancar. Kemudian persediaan, misalkan di sini ada persediaan spare part, persediaan spare part. Kemudian di sini ini tidak boleh
nama item teman-teman, karena di sini kita fokusnya di keuangan. Jadi di sini tidak ada kontrol stoknya, tapi nilai persediaannya saja. Misalkan persediaan, atau kalau mau dipisah seperti ini boleh, persediaan oli di total semua. Nah, nanti ditambahkan saja persediaan-persediaan lainnya, kemudian diaktifkan tetap. Tapi di persediaan ini teman-teman bisa juga hanya memasukkan satu saja, persediaan barang. Misalkan teman-teman ada kendaraan, kemudian aktiva lainnya ini teman-teman boleh kosongkan juga kalau misalkan tidak digunakan. Ini saya ambil contoh yang paling sederhana dulu di bengkel yang kelas menengah ke bawah teman-teman. Di sini ada akumulasi penyusutan kendaraan. Misalkan teman-teman ada kendaraan, kemudian akun hutang. Akun hutang itu maksudnya kalau teman-teman ada pembelian ke vendor, kemudian teman-teman minjam. Jadi misalkan di sini ada hutang usaha. Kewajiban lancar lainnya itu misalkan dia di bawah 1 tahun teman-teman jangkanya, biasanya seperti itu. Misal di sini ada hutang pemilik atau owner. Nah, jadi biasa pinjam teman-teman. Owner kita ambil uang, jadi owner juga harus dipisahkan kekayaannya dari perusahaan atau dari usahanya. Kemudian kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang ini misalkan ada pinjaman bank. Kalau tidak ada silakan dikosongi saja. Ini modal pemilik. Ini ada pendapatan jasa dan penjualan barang. Harga pokok penjualan, misalkan di sini ada HPP barang, kemudian HPP barang. Setelah itu mungkin untuk pendapatan jasa karena teman-teman ada mempekerjakan orang. Di sini ada gaji. Montir atau apalah, misalkan kalau teman-teman ada yang berkaitan langsung dengan pendapatan ini. Beban kita buat saja bebannya itu gaji umum, gaji administrasi dan umum. Oke, listrik teman-teman tinggal masukkan saja semua biaya, misalkan makan, uang makan, tinggal dilengkapi BBM, pulsa. Beban lainnya misalkan biaya bunga bank atau biaya administrasi bank. Pendapatan bunga. Lainnya, pendapatan lainnya juga. Jadi pendapatan lainnya itu pendapatan di luar dari aktivitas utama usaha teman-teman. Nah, setelah teman-teman buat ini, lengkapi saja teman-teman. Selanjutnya teman-teman data dulu supplier yang teman-teman miliki. Ini kaitannya untuk mendata pembelian kredit teman-teman. Jadi misalkan PT Olindo ini, misalkan saldo hutangnya PT Perkasa. Saldo hutang misalkan di PT Olindo 2 juta. Jadi ini 2 juta maksudnya itu teman-teman saat memulai pencatatan atau penyusunan laporan keuangan, anggap misalkan teman-teman berada di bulan Agustus sekarang, berarti ini adalah saldo akhir di bulan Juli. Jadi teman-teman mencatat di per bulan Juli.
Jadi kita buat per Agustus ini. Kemudian customer ini misalkan Rahmat, kemudian Ramli, Agung. Nah, ada yang masih tersisa, misalkan di bulan Juli kemarin Rahmat belum bayar hutangnya itu 150.000. Nanti diisi semua teman-teman di sini. Oke. Ini yang paling penting, yang ketiga ini teman-teman, yang 3 sheet ini. Ini yang teman-teman perlu data dulu sebelum memulai melakukan pencatatan transaksi. Jadi seperti itu. Jadi langkah awal teman-teman harus dapat menyusun COA sendiri yang digunakan di usahanya. Jadi COA itu sifatnya dia tidak tetap, tapi teman-teman sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Nanti teman-teman kalau ada yang baru bisa dimasukin lagi. Yang penting tetap sesuai ininya, kategorinya teman-teman. Ini supaya mempermudah atau bisa mengotomatisasi laporan keuangan teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini dulu yang sudah jadi teman-teman. Ini yang file exactnya kita ubah dulu tanggal periodenya. Jadi yang ini exact ini yang berbayar teman-teman. Tapi nanti kita akan coba juga terapkan di aplikasi yang kita buat sendiri. Misalkan ini tanggal 1 Agustus 2020 sampai Agustus 30 Agustus saja teman-teman. Ini hanya contoh saja kita buat. Nah, sekarang ini masukkan dulu nama usahanya. Oke, Bengkel Sarjayadi. Yang pertama teman-teman masukkan dulu ininya. Kita hapus dulu saldo awal yang sudah ada di sini. Oke. Nah, di sini kita masukkan dulu sesuai yang ada kita buat di sini, kas kecil dengan kas umum. Kode bisa mengikut dari yang saya punya atau teman-teman bisa buat sendiri teman-teman. Kas umum. Oke. Kemudian bank BCA. Kita edit dulu yang tidak digunakan ini. Nah, selanjutnya di sini ada piutang usaha dan piutang lainnya. Kita lihat dulu, piutang usaha sudah ada, piutang lainnya juga sudah ada. Biaya dibayar di muka. Persediaan barang dagang. Di sini persediaan barang, kemudian di sini persediaan spare part. Biaya dibayar di muka, aktif lancar lainnya. Oke, biaya dibayar di muka sudah ada. Nanti di sini ada uang muka, PPN masukan, pajak itu nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Tapi kita ikuti dulu yang sudah ada di sini. Kemudian aktiva tetap kendaraan. Oke, sudah ada teman-teman. Aktiva lainnya kita kosongkan, tapi di sini bisa diadakan saja atau bisa juga tetap saja seperti ini. Akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, sudah ada teman-teman. Hutang usaha. Sini sudah ada hutang usaha, kemudian hutang pemilik atau owner. Hutang bank di sini ada. Pinjaman bank kita ubah dulu. Ini hutang pemilik atau owner. Modal pemilik, pendapatan jasa. Jadi ini teman-teman sisa susun dulu. Modal pemilik. Kemudian di sini pendapatannya ada pendapatan jasa, kemudian penjualan barang.
HPP barang, kemudian gaji karyawan montir. Jadi biaya atas pendapatan ini HPP-nya, ini HPP barang, biaya gaji karyawan. Oke. Di sini gaji dan umum kita masukkan di administrasi. Umum dan administrasi kita paste saja teman-teman, paste value supaya lebih cepat. Ini juga kita copy beban lainnya. Pendapatan bunga. Nah, setelah penyusunan COA ini selesai, teman-teman silakan data dulu. Jadi per akhir Juli, ini kan 1 Agustus teman-teman. Per akhir Juli 2020, teman-teman memiliki apa saja. Jadi harus didata secara lengkap. Misal di akhir Juli kemarin 2020, teman-teman ada sisa kas tunai. Misalkan sisa kas tunai 130.000. Lalu kas umum itu kas umum misalkan ada teman-teman punya uang 520.000. Lalu di bank BCA teman-teman ada simpanan 5.300.000. Ini contoh saja teman-teman. Jadi didata dulu semua. Persediaan pastinya sudah ada juga. Kalau piutang usaha di sini kita akan mengambil data dari customer ini. Piutang usaha itu 150.000. Oke. Kemudian persediaan barang, teman-teman nilai dulu. Caranya itu menilai dengan melakukan stock of name atau perhitungan secara fisik. Jadi hitung dulu semua. Kemudian dinilai berapa kalau misalkan teman-teman rupiahkan. Jadi kalau misalkan kita sudah merupiahkan, anggap di sini ada nilai barangnya kita 7.600.000. Kemudian persediaan spare part ini setelah dihitung masih ada 3.200.000 nilainya. Jadi nanti nilai ini diperoleh dari perhitungan fisik teman-teman. Jadi ingat tuh, perhitungan fisik ya. Jadi teman-teman setelah memutuskan untuk mulai menyusun laporan keuangan, teman-teman harus tertib. Jadi hitung satu persatu persediaan yang teman-teman miliki di bengkelnya. Kemudian supplier, misalkan di sini ada hutang 200.000. Oke. Kita masukkan dulu hutang usaha. Nah, hutang usaha itu di kredit teman-teman. 200.000. Sekarang di modal ini hanya mempercepat saja supaya saya bisa total sisi debit. Jadi ini saldo awal debit saya bisa total, kemudian saya kurangkan dengan yang tadi ada hutang di sini seperti ini. Jadi enter. Ini harus sama teman-teman. Jadi inilah modal awal yang teman-teman miliki sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman bukan memulai usaha pencatatan laporan keuangannya saat mulai buka usaha, tapi ini sudah jalan teman-teman. Seperti itu untuk mendapatkan modal terbaru dari usaha teman-teman. Nah, kita anggap bahwa saldo ini adalah saldo yang dimiliki oleh teman-teman. Selanjutnya sisa memasukkan di kode bantu di sini di C001. Ini kita masukkan dulu customernya, Rahmat, Ramli sama Agung. Jadi kita buka dulu filternya teman-teman. Oke. Jadi kita ubah saja di sini Rahmat, Ramli sama Agung. Nah, saldo awal di sini Rahmat itu 150.000. Oke. Lalu di sini di PT untuk suppliernya di sini ada PT Olindo dan PT Perkasa. Kita copy saja teman-teman biar cepat. Oke. Ini kategori hutang.
Jadi seperti itu teman-teman, ini kategori hutang. Kodenya ini terserah teman-teman saja, tapi di sini kita buat dulu S001 supplier pertama, kemudian supplier kedua itu S002. Nah, di sini ada 200.000. Oke. Jadi jika teman-teman menggunakan Excel, harusnya penyusunan laporan keuangannya jadi lebih mudah dan lebih cepat, teman-teman. Kita cek filter dulu ini. Jadi seperti ini untuk supplier customernya. Ini datanya semua sudah masuk ke aplikasi yang kita punya, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan transaksi. Jadi transaksi di sini. Nah, ini kebetulan sudah ada transaksi. Kita akan hapus dulu. Oke. Jadi di sini saya akan hapus semua transaksi yang sudah ada sebelumnya. Untuk demo yang sebelumnya kita sudah buat. Oke. Jadi ini betul-betul kosong, teman-teman. Yang pertama, di sini kita anggap dulu bahwa kita urutkan transaksi di sini. Jadi transaksi itu transaksi yang sederhana, ada pembelian, kemudian ada penjualan. Oke. Jadi pembelian, kemudian ada penjualan, kemudian ada kas masuk, lalu kas keluar. Nah, ini secara sederhananya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba bikin dulu transaksi, misalkan di tanggal 1 Agustus 2020. Ini referensi itu nomor transaksi, teman-teman. Bisa gunakan nomor bukti juga, bisa juga teman-teman isi, bisa juga kosongkan, teman-teman. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Misalkan di sini transaksi tanggal 1 bulan 8 ini adalah keterangannya itu misalkan pembelian spare part. Kita kredit saja supaya kita lihat dulu. Kalau kredit, kode bantu di sini diisi, teman-teman. Misalkan kode bantu di sini kan ada PT. Nah, di sini ada PT Olindo atau Perkasa. Kita beli misalkan di PT Perkasa. Akun di sini untuk menjurnal, sebenarnya saya sudah ada juga video yang sebelumnya tentang cara mudah menjurnal, teman-teman. Kalau teman-teman cek list video saya pasti sudah ada untuk memahami saldo awal. Jadi saya jelaskan singkat saja bahwa saat pembelian kredit sudah pasti secara logika persediaan spare partnya teman-teman bertambah karena teman-teman melakukan pembelian. Tapi di sini kasnya teman-teman tidak berkurang, uangnya tidak berkurang karena kredit atau minjam. Jadi yang bertambah adalah hutang, teman-teman. Misalkan di sini persediaan. Jadi persediaannya bertambah, kemudian ada hutang juga yang bertambah, teman-teman. Kenapa hutang usaha? Karena teman-teman minjam. Ini sorry dikasih ke bawah dulu. Kita hapus. Harus di bagian hutang ini. Seperti ini, harus sejajar. Karena akun nama ini untuk akun hutang. Lalu di debit persediaan spare partnya, misal teman-teman beli 50 pieces kemudian kali, jadi kalau menggunakan Excel bisa langsung rumus, teman-teman. Nah, harganya 13.000, belinya 650.000, kemudian ini sama dengan saja. Oke. Nah, sekarang kita cek, teman-teman, apa pengaruhnya terhadap laporan ini. Yang pertama, persediaan spare part, harusnya teman-teman sudah bertambah spare partnya. Kita cek dulu di neraca, kita filter, lalu oke. Nah, ini ada tambahan saldo berjalan itu 650.000. Oke, lihat ya, teman-teman. Nah, sekarang di jurnal lagi kembali hutang usaha.
650.000. Kita cek kembali hutang usaha. Ini ada. Jadi 200 ditambah 650 sisanya 850.000. Oke. Jadi sudah sesuai dan harus balance teman-teman. Ini sudah otomatis teman-teman kalau menggunakan aplikasi. Jadi cukup membuat settingan data yang diperlukan dulu. Kita anggap ini ada penjualan teman-teman ya. 2 tanggal 8 bulan 2 2020. Kita copy. Di sini ada penjualan barang, misalkan ada yang mau beli tunai, misalkan ini ada kas. Jadi masuk ke kas umum. Jadi tergantung teman-teman mau tampung kasnya di mana. Jadi ini untuk melacak nantinya dari mana keluar masuknya uang. Kemudian di sini ada penjualan barang. Oke. Penjualan barangnya itu misalkan teman-teman ada pembelian di total, misalkan dalam hari itu juga ada 530.000 seperti ini. Nah, HPP atau modalnya nanti teman-teman bisa hitung di belakangan, atau kalau misalkan teman-teman tahu nilai barangnya bisa langsung masukkan. Tapi biasanya kalau saran saya nanti di akhir saja teman-teman bisa perhitungan fisik untuk menilai kembali berapa persediaan akhir teman-teman. Sebentar kita cek dulu teman-teman. Ini juga sudah ada video khusus untuk perhitungan HPP yang sudah saya perlihatkan di video, boleh dicek juga. Nah, misalkan di sini ada jasa tanggal yang sama, kita buat saja, atau sorry tanggal 3 saja teman-teman. Oke. Di sini ada pendapatan jasa bengkel. Ini jasa bengkel maksudnya servis teman-teman. Nah, di sini ada kas. Kemudian di sini adalah pendapatan jasa. Totalnya anggap di sini 230.000. Oke, jadi ini balance. Nah, sejauh ini teman-teman harusnya sudah punya laba rugi, karena akun pendapatan itu adalah didapat dari penjualan dan pendapatan lain. Itu akun yang masuk ke laba rugi, kemudian beban-beban itu masuk ke laba rugi juga. Kita cek dulu seperti ini. Nah, ini ada pendapatan jasa, kemudian ada pendapatan barang. Hanya saja teman-teman di sini belum ada modal, jadi seolah-olah pendapatannya teman-teman itu besar. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan modalnya? Misalkan modal untuk barang tadi di bulan 8 tanggal 20, misalkan tanggal 20 sebelum modal ini teman-teman ada mungkin bayar listrik. Nah, misalkan bayar listrik. Sini ada kas umum. Kas listrik, biaya listrik. Oke, ini ada listrik, kemudian kas umum bisa langsung copy saja dari atas. Kalau menggunakan Excel bebas copy paste. Misal listrik di sini teman-teman bayar 76.000. Nggak usah besar-besar dulu, ini hanya contoh saja. Oke. Nah, pengaruhnya di laba rugi kita cek. Listrik sudah masuk teman-teman. Jadi labanya itu bergeser sekarang 684.000. Sekarang modal penjualan barang, kalau teman-teman sudah hitung misalkan di akhir tanggal 30, jadi 8 tanggal 30 2020, HPP penjualan, teman-teman hitung nilai persediaan di awal itu kan ini teman-teman. Cek dulu di neraca. Nah, persediaan barang dagang ini
Kemudian teman-teman tidak ada pembelian untuk barang dagang yang dijual ini, berarti 7.600.000. Tapi teman-teman hitung fisik dulu. Jadi teman-teman hitung fisik. Setelah hitung fisik, teman-teman di sini sudah pasti persediaannya harus berkurang. Makanya dia di kredit. Kemudian di sini adalah HPP barang. Ini. Misal teman-teman sudah hitung sisa barang dari 7.600.000 ini nilainya cuma nilainya sisa 7.300.000. Berarti kan ada 300 yang keluar, berarti itu adalah modalnya teman-teman. Jadi itu gunanya perhitungan fisik untuk mengetahui modal teman-teman supaya dapat keuntungannya. Misalkan di sini ada HPP barang itu 300 karena 300.000 yang berkurang setelah dihitung. Jadi setelah kita masukkan di sini, kita cek pada neraca, itu akan memunculkan nih persediaan barang. Oke, kita cek di jurnalnya dulu. Sorry, ini spare part barang. Oke, kita kembali ke neraca. Ini ada 300, berarti sudah sesuai bahwa sisa 7.300.000 teman-teman. Nah, ini laba ruginya untuk HPP. Laba ruginya ini sudah masuk juga, sudah terakumulasi. Sorry, ini laba ruginya. Kita cek dulu, refresh. Oke, ini sudah masuk 300-nya. 76.000 listrik, berarti labanya 384.000. Ini adalah laporan keuangan yang teman-teman hasilkan. Jadi sudah otomatis kalau menggunakan aplikasi teman-teman. Nah, bagaimana kalau teman-teman low budget? Jadi teman-teman tidak bisa beli aplikasi ini, tapi jangan khawatir, teman-teman bisa gunakan aplikasi yang kita buat di video sebelumnya. Jadi ini mirip saja, hanya saja tampilan kemudian yang dia lebih sederhana karena memang tujuannya untuk belajar, tapi tetap masih bisa membuat neraca dan laba rugi. Oke teman-teman, untuk penggunaan penggunaan aplikasi yang kita buat sebelumnya ini nanti akan dibahas di video berikutnya. Nanti hasilnya harusnya sama dengan yang kita buat di menggunakan Exact VS01, tapi kita lanjutkan di seri yang berikutnya. Oke, cukup sekian untuk pembuatan laporan keuangan sederhana usaha bengkel. Nanti teman-teman jika ada yang kurang jelas karena memang waktu juga, jadi tidak sempat untuk menjelaskan satu persatu secara detail transaksinya, tapi saya ingin menggambarkan bahwa dengan menggunakan Excel itu penyusunan laporan keuangan teman-teman bisa lebih cepat diselesaikan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang mudahnya menyusun laporan keuangan. Oke, cukup sekian. Salam Sarjayadi Awe.